Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arjun Juniarsyah. Dan pada kesempatan kali ini saya masih di bab tentang Cisco atau CCNA. Dan di sini saya memasuki bab yang mempelajari tentang Spanning Tree Protocol atau yang lebih dikenal STP. Nah, di sini kita akan coba belajar yang namanya topologi. Ya, di sini bahwa ada switch 1 dan switch 2. Nah, terhubung dengan FA01 di masing-masingnya, lalu di sini PC1 terhubung pada switch 1 terhubung pada komputer, yaitu namanya PCA dengan IP 172.168.1.1 dan switch 2 juga di IP-nya yaitu PCB 172.168.1.2 gitu ya. Nah, sebelum kita belajar spanning tree protocol, kita akan mencoba menggunakan sebuah kasus. Nah, oke, misalkan di sini bahwa kabel FA01 ini saling terhubung dari switch itu putus misalkan, atau misalkan gara-gara dimakan tikus atau dipotong sama orang lain, atau mungkin ada yang nggak tahu lah, mungkin pokoknya itu mati ya teman-teman, kabelnya bebas. Itu matinya teman-teman, kabelnya bebas itu untuk gara-gara apanya. Nah, otomatis bahwa PCA dan PCB, nah PCA sekarang tidak bisa komunikasi dengan PCB karena sudah tidak bisa komunikasi dengan PCB karena sudah tidak bisa penghubung antara sisi 1 ke si 2. Nah, oke, gitu ya. Nah, di sini misalkan kita menambahkan kabel yang baru atau kita sebut dengan kabel cadangan. Misalkan ini, lalu kita di sini tambahkan FA2 dan di sini juga misalkan dari FA2. Nah, misalkan lalu di sini juga adalah 02 itu. Nah, jadi kan otomatis untuk FA01 ini misalkan otomatis untuk FA01 misalkan mati. Nah, itu bisa menggunakan kabel yang FA02. Nah, itu teman-teman ya. Jadi otomatis bahwa PCA sekarang bisa komunikasi dengan PCB melalui FA02. Bagaimana jika FA01-nya ini masih menyala? Itu akan terjadi. Nah, itu akan terjadi yang namanya looping. Nah, apa itu looping? Nah, artinya adalah paket yang muter-muter di jaringan tertentu atau paket yang masih berputar-putar di dalam suatu jaringan. Nah, looping misalkan di sini kita bikin contoh kasus untuk looping itu misalkan PCA itu melakukan ping ke PCB. Nah, PCA melakukan ping ke PCB, lalu paket akan di broadcast oleh switch. Dan di sini akan di broadcast lalu di itu ke FA1 dan juga ke FA2. Nah, di sini akan dikirimkan ke PCB lalu dikirimkan kembali ke switch 1. Nah, sisa itu akan membroadcast lagi ke sini. Nah, gitu ya, pokoknya muter-muter. Nah, di sini pusing ya teman-teman, itu adalah looping. Nah, untuk memberhentikannya itu sampai switchnya atau sampai switchnya ngedown atau ngehang. Nah, paket itu akan berhenti. Nah, untuk looping itu teman-teman ya, agar tidak terjadi looping, misalkan di sini agar tidak terjadi looping, misalkan di sini nggak ada kabel FA02-nya, agar tidak terjadi looping, itu salah satu dari switchnya, dari portnya itu diblokir. Nah, jadi misalkan di sini diblokir dari salah satu switchnya yang FA2. Nah, jadi FA2 tapi diblokir, jadi tidak bisa dari FA2 baru bisa sampai ke PCB. Tidak ada yang namanya looping. Kalau tadi ini dibuka, maka di sini akan dikembalikan lagi ke switch 1 dan switch 1 akan ngebroadcast lalu lagi ke FA02 dan
seperti itu ya, putar-putar terus di sini, maka solusinya yaitu di blokir salah satu sisi atau dari salah satu switchnya. Nah, jadi seperti itulah untuk spanning tree. Oke, di sini sebelumnya saya sudah membuat topologi, dan di sini teman-teman bisa langsung saja buat topologinya, yaitu terdiri dari 3 switch, yaitu switch 2960 sorry. Dan di sini buat 3 switch dan dihubungkan dari switch 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 1. Nah, setelah itu saya akan membahas yang namanya teori blocking. Nah, di sini namun sebelum itu kita mencoba menentukan teori blocking portnya. Nah, di sini teman-teman untuk memblokir port yang akan diblokir, yaitu teman-teman kita coba langsung bersumber dari sini. Kita akan coba belajar teorinya. Nah, di sini ada 3 buah switch seperti yang bisa lihat bahwa di sini ada switch 1, di ini adalah switch 2. Nah, ini dengan MAC address misalkan di sini adalah AA, dan misalkan di sini adalah B, dan di sini adalah BB, dan di sini adalah CC. Nah, teman-teman tahu kan bahwa heksadesimal itu dari 1 sampai 9, lalu dilanjut dengan A sampai F, di mana A itu adalah 10, lalu B itu adalah 11, C adalah 12, D adalah 13, E adalah 14, dan F adalah 15. Nah, teman-teman itu bisa desimal, heksadesimalnya. Teman-teman harus ingat ya, itu oke untuk belajar. Nah, di sini kita coba teruskan. Nah, akan di sini kita mempunyai 3 sisi. Ini sebelum kita mencoba melakukan konfigurasi, kita harus mencari dulu yang namanya bridge, port bridge, itu adalah raja. Nah, ya teman-teman, di sini teman-teman kita bisa sebut saja raja. Kita harus mencari dari switch ini yang namanya raja. Nah, oke, mencari rute itu kita harus cari dari prioritinya. Nah, ada priority default yaitu 32768. Nah, karena prioritinya itu sama semua, jadi teman-teman, jadi kita akan mencari yang namanya MAC address. Nah, itu akan mencari priority. Karena prioritinya sama, kita harus mencari dari MAC address. Nah, coba hapus. Nah, di sini kita akan mencari MAC addressnya. Kita coba ya, di sini dengan MAC address adalah AA, dan di sini adalah BB, dan di sini adalah CC. Nah, untuk mencari root bridge itu dilihat dari priority terkecil. Karena prioritinya sama, kita akan mencari dari MAC address yang terkecil. Nah, di sini MAC address yang terkecil adalah AA, karena AA adalah 1010, dan untuk BB itu 1111, dan untuk CC itu 1212. Nah, gitu ya. Jadi oke, kita langsung saja. Berarti untuk switch 1 itu ini adalah root bridge-nya. Nah, bahwa untuk switch 2 dan switch 3 ini adalah non root bridge, dan ini juga switch 3 non root bridge. Nah, di sini untuk root bridge berarti untuk port-portnya yang di sini. Nah, kita ganti. Nah, jadi artinya bahwa port root bridge itu disebut dengan design port. Artinya bahwa root bridge itu ini dua-duanya pasti menyala. Nah, atau pasti ada untuk menurut kita ada yang namanya root port, dan oke, untuk port ini itu adalah port yang paling cepat terhubung ke rute switch 2. Nah, itu adalah yang paling cepat adalah FA01. Nah, untuk yang switch C atau switch 3 itu, untuk yang segitiga itu port yang paling cepat kepada root bridge adalah FA01 juga. Artinya bahwa port FA01 di reset di switch 2 dan juga switch 3. Nah, itu namanya root port.
ini statusnya adalah artinya menyala ya teman-teman. Sama seperti yang harus di blocking itu adalah FA02. Nah ini ya teman-teman. Nah untuk mencari port yang di blocking lagi, kita harus mencari lagi dibandingkan dari prioritinya dengan MAC address, seperti dari kita mencari yang namanya root bridge. Di sini oke, berhubung di sini CC lebih besar, berarti BB yang artinya di sini adalah the designs port, artinya menyala. Nah dan untuk FA02 yang di switch 2 itu yang namanya adalah alternative port. Jadi gitu ya teman-teman, atau cadangan. Nah jadi seperti itulah untuk teori dari blocking portnya. Nah, oke, di sini kita langsung saja implementasikan di dalam topologi yang sudah kita buat, yaitu di sini kita akan menentukan root bridge-nya terlebih dahulu. Di sini untuk menentukan root bridge itu kita menentukan dulu bridge ID, lalu priority-nya yaitu default 32768, jadi sama semua. Jadi kita memakai MAC address. Nah, di sini kita cari MAC address yang terkecil. Di sini kita coba lihat dari switch 1 terlebih dahulu. Kita cari, kita ke CLI. Sini kita enter. Setelah itu kita ke mode privilege. Di sini show interface VLAN 1. Enter. Sini kita scroll ke atas dan di sini kita menemukan address is. Nah, di sini adalah ini. Nah, di sini ada address list dan di sini ini adalah MAC address-nya. Kita bisa kopikan saja, kita masukkan ke teks di sini. Nah, di sini kita lihat juga di switch 2 untuk MAC address-nya. Sini kita sama ke CLI, setelah itu kita masuk ke mode privilege dengan enable, lalu kita enter. Setelah itu show interface VLAN 1. Enter. Di sini kita coba scroll ke atas dan di sini address is 00 yang ini ya. Kita bisa langsung saja copy, setelah itu kita pastekan. Setelah itu kita langsung saja cek di switch 3 juga. Kita masuk ke dalam switch 3. Setelah itu kita ke CLI, kita enter, lalu enable. Setelah itu kita show interface VLAN 1. Di sini kita coba lihat untuk 00, kita kontrol C. Sorry, di sini kita copy. Setelah itu kita pastikan sini untuk MAC address-nya sudah ada semua ya. Di sini kita langsung saja tentukan MAC address yang terkecil untuk dijadikan root bridge. Nah, di sini untuk melihat yang terkecil itu kita bisa lihat di sini untuk switch 1 itu MAC address-nya 00, berarti 11. Di sini 0011. Setelah itu untuk yang switch 2 itu adalah 0013 0, dan di switch 3 juga 0013 0. Nah, di sini sama untuk oktet pertamanya. Jadi kita coba lihat di oktet kedua yaitu BA masih sama, lalu perbedaannya di ED dan 36. Di sini berarti yang paling kecil yaitu 0011 yang switch 1. Ini berarti kita nyatakan sebagai root bridge. Ini kita coba root. Nah, jadi ini adalah root bridge-nya. Setelah itu di sini berarti yang dua ini adalah non root bridge. NRB, lalu di sini juga NRB. Nah, seperti itu. Dan di sini setelah itu kita bisa, nah berarti di sini untuk yang FA01 dan FA02 dari switch 1 itu designated port, dan di sini juga sama, itu designated port.
designated design port. Nah, seperti ini, dan di sini NRB. Setelah itu sini untuk root port, yaitu adalah port yang tercepat untuk menuju ke root bridge dari switch 2 dan switch 3 nya. Untuk switch 2 itu FA01 dan untuk switch 3 itu FA02. Jadi di sini kita nyatakan untuk FA01 switch 2 itu adalah root port, dan di sini FA02 juga adalah root port. Nah, jadi untuk root port yaitu FA01 switch 2 dan FA02 switch 3. Nah, di sini kita akan menentukan lagi bridge ID-nya, yaitu nilai yang terkecil. Di sini untuk 00D0 itu, dan ini sama ya, 00D0, dan di sini untuk BAED itu lebih besar dari BA36. Nah, maka yang designated port itu adalah FA01. Dan di sini adalah alternate port. Kita bisa coba buktikan, kita ke option lalu ke preference. Di sini kita coba show link like, dan di sini kita coba, nah di sini benar, yaitu alternate portnya yaitu yang switch 2 FA02, dan di sini disimbolkan dengan warna orange. Jadi segitu. Nah, oke, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu tentang cost, atau di sini penulisannya yaitu COST, dibaca cost. Nah, di sini kita masukkan teori spanning tree atau teori pada topologi ini. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba mempelajari yang namanya cost, yaitu COST. Nah, di sini teman-teman yaitu seperti root port. Nah, root port itu adalah port berapa yang paling tercepat untuk menuju ke bridge. Nah, untuk menuju ke root bridge. Nah, di dalam hal ini PC2 lah yang menjadi paling tercepat menuju root bridge. Nah, itu adalah untuk FA adalah FA01. Nah, untuk FA01 yaitu root port. Nah, sebenarnya untuk switch pertama itu untuk switch kedua itu adalah dua jalur yang bisa root bridge, yaitu menuju FA01, yaitu langsung pada root bridge itu harus muter, dan yang satunya itu harus muter yang terlihat. Namun di sini ada yang paling tercepat, namun di sini untuk melihat yang paling tercepat root bridge itu dilihat dari cost. Nah, ini adalah berdasarkan bandwidth-nya. Nah, misalkan di sini ada 10 MB. Nah, untuk cost-nya berarti adalah 100, dan untuk yang selanjutnya yaitu 100 MB berarti 19, dan untuk yang 1 giga itu cost-nya adalah 4, dan seterusnya. Nah, gitu ya teman-teman. Ini adalah untuk masing-masing ini itu semuanya adalah kecepatan bandwidth-nya. Nah, itu ya teman-teman. Untuk membuktikannya kita bisa langsung saja buka pada switch 2. Di sini kita buka ke CLI. Setelah itu kita enter dan masuk ke dalam mode privilege. Di sini kita show spanning tree, lalu enter. Nah, di sini kita bisa lihat untuk cost-nya yaitu 19. Nah, di mana 19 yaitu 100 MB, dan di sini sudah tercantum yaitu 100 MB. Nah, jadi untuk cost-nya yaitu 19, di mana 19 adalah 100 MB. Dan di sini bisa kita lihat untuk FA02 yaitu BLK atau alternatif port, itu cadangan, dan FA01 nya yaitu
FA01-nya itu root port. Nah, sorry, di sini berarti yang menjadi yang tercepat menuju root bridge yaitu switch 3 ini. Kita bisa lihat di sini, kita ke enable lalu kita show spanning tree. Kita enter. Nah, di sini baru benar ya. Jadi untuk costnya itu masih sama 19, dan untuk FA01-nya itu sebagai root port, dan untuk FA02 ya untuk root port, dan FA01 yaitu designated port. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kita bisa coba. Jadi untuk yang tercepat menuju root bridge yaitu FA02. Di sini kita bisa coba hapus untuk kabel ini, yang kabel inti. Di sini kita bisa hapus, lalu maka yang alternatif port ini akan berubah menjadi aktif, yaitu membutuhkan 50 detik. Kita bisa percepat saja. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini alternatif portnya sudah menyala. Dan di sini kita bisa coba lihat kembali. Di sini kita coba enter. Setelah itu kita coba lihat lagi show spanning tree, dan di sini costnya berubah menjadi 38. Nah, kenapa 38? Karena 19 tambah 19 sama dengan 38. Dan untuk FA01 itu cuma ada satu, yaitu FA01 yang menjadi root port, dimana bukan lagi designated port, yaitu menjadi root port karena ini tercepat menuju ke root bridge. Nah, seperti itu. Kita bisa tambahkan lagi untuk kabelnya. Sini kita ke kabel lalu automatic aja. Di sini kita hubungkan. Di sini kita coba percepat saja, dan di sini maka yang alternatif port itu akan kembali ke setelan awal, yaitu alternative port. Dan di sini kita coba lihat lagi, enter. Di sini kita lihat show spanning tree. Di sini jadi FA01-nya berubah menjadi, dan di sini untuk costnya itu berubah menjadi 19 kembali, dan FA01 yaitu menjadi designated port kembali, dan FA01 juga berubah menjadi awal, yaitu root port. Nah, jadi untuk penjelasan tentang cost mungkin seperti itu. Kita lanjut penjelasan selanjutnya. Nah, oke, guys, kita akan praktek lagi, yaitu di sini kita akan manipulasi bandwidth. Di sini kita bisa langsung saja konfigurasi di switch 3 karena ini ada root portnya. Di sini kita bisa masuk ke dalam mode di sini kita bisa masuk dulu ke dalam privilege lalu ke global untuk mengkonfigurasi. Di sini kita bisa langsung saja masuk ke dalam root port yaitu FA02. Di sini kita interface FA02, enter. Setelah itu di sini kita bisa langsung saja masukkan speed, yaitu tadinya kita menggunakan speed 100, di sini saya ingin menggunakan speed 10. Kita enter. Di sini kita bisa cek dengan do show spanning tree. Di sini spanning tree. Enter. Di sini akan berubah costnya menjadi 100, yaitu dimana di sini untuk 100 yaitu 10 MB. Dan di sini kita bisa lihat, maka di sini untuk root portnya itu berubah menjadi alternative port karena FA01 itu lebih besar, bandwidthnya lebih besar daripada FA02, jadi dia muter kembali ke sini. Kita bisa lihat di sini bahwasanya alternative portnya pindah ke sebelah sini, tadinya yang di sebelah sini. Kita bisa hapus dulu untuk kabelnya. Di sini kita bisa hapus untuk kabel yang root port ke root bridge ini. Kita bisa hapus. Kita percepat saja untuk melihat apakah di sini akan menyala, dan kita bisa lihat di sini belum menyala ya. Kita coba percepat saja, dan di sini dia menyala, dan artinya itu dia berputar kembali seperti awal. Tapi di sini tidak alternative port lagi. Kita bisa pasangan kabel lagi. Di
Di sini kita koneksikan, maka di sini yang terjadi adalah di sini menjadi root yang tadinya root port menjadi alternative port kembali. Di sini kita bisa konfigurasikan lagi seperti awal. Kita bisa tambahkan speed 100. Kita enter. Di sini kita coba cek lagi di show spanning tree, dan di sini dia berubah lagi menjadi 19, dan di sini kita bisa lihat apakah berubah. Nah, di sini berubah ya menjadi root port kembali, dan di sebelah sini menjadi alternative port. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan melanjutkan, yaitu akan memanipulasi kita di sini akan mengkonfigurasi atau memanipulasi root bridge. Dimana video sebelumnya saya sudah memanipulasi untuk cost atau bandwidthnya. Di sini kita akan memanipulasi root bridge. Di sini bahwasanya root bridge-nya itu switch 1. Di sini saya ingin yang menjadi root bridge itu adalah switch 3. Nah, tapi di sini untuk misalkan di sini kan kita mencari priority yang terkecil. Nah, sedangkan di sini priority-nya itu sama semua. Nah, di sini kita bisa mengubah yaitu MAC address. Nah, di sini misalkan di sini adalah switch lama. Di sini pasti performance-nya juga lebih turunnya di sini adalah misalnya 2007, dan di sini untuk switch 3 yaitu 2025 yang terbaru, maka performance-nya juga akan lebih gacor dari yang switch 1 ini. Di sini untuk memanipulasinya itu dengan mengubah priority-nya, bukan mengubah MAC address. Kita bisa langsung saja ubah pada switch 3. Di sini kita masuk. Di sini kita bisa exit dulu, lalu di sini kita exit lagi. Nah, di sini kita bisa langsung saja masuk ke dalam mode privilege. Sudah ya, masuk ke dalam mode global. Di sini jika sudah masuk, di sini teman-teman masukkan komen spanning tree VLAN 1 priority, kita tanda tanya dulu. Nah, di sini untuk priority-nya itu bebas dari 0 sampai 61440, namun bridge priority in interrupts of 4096, jadi harus kelipatan 4096. Misal di sini kita ngasal terlebih dahulu ya dengan misalnya 234. Kita enter. Di sini dia akan merekomendasikan untuk priority-nya, dimana untuk yang default itu 32768. Maka jika menggunakan yang itu akan sama semua priority-nya. Jadi akan yang disandingkannya yaitu MAC address. Di sini kita bisa gunakan yang lebih kecil dari default. Di sini ada 28672. Kita bisa pakai saja. Di sini kita pakai yaitu 28672. Kita enter. Di sini kita coba lihat apakah di sini dia berubah untuk posisinya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya untuk yang ini menjadi bridge root bridge. Nah, maka di sini adalah designated port dan di sini designated port dan di sini juga designated port. Dan di sini dia untuk switch 1 yang menjadi FA02 itu menjadi root port, dan di sini untuk FA01 yaitu menjadi designated port. Nah, sedangkan untuk switch 2 untuk FA02 itu menjadi root port, dan untuk yang FA01-nya yaitu menjadi alternative port. Nah, maka seperti itulah. Dan di sini antara switch 2 dan switch 1 itu disandingkan antara MAC address-nya karena priority-nya sama. Maka dicarilah yang terkecil. Di sini yang terkecil yaitu switch 1, maka dia menang. Yang menjadi designated port-nya itu switch 1. Kita coba ubah lagi menjadi default. Untuk priority-nya itu 32768. Kita enter. Maka di sini kita coba lihat kembali, dan di sini dia kembali ke default. Sebentar, di sini ada
gamma. Nah, di sini dia kembali menjadi default, dimana seperti setelan awal. Nah, seperti itulah untuk memanipulasi root bridge. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Di sini kita akan lanjut untuk membahas yang namanya pengertian dari per VLAN spanning tree protokol, atau kita ketik saja di sini, kita tambahkan teks, yaitu per VLAN spanning tree. Nah, seperti ini, atau lebih disingkatnya itu PVSTV. Nah, seperti ini untuk disingkatnya. Nah, kita bisa langsung saja untuk konfigurasinya. Jadi, dia akan dibagi menjadi beberapa VLAN. Karena di sini kita cuma menggunakan satu VLAN, yaitu VLAN 1. Di sini kita bisa tambahkan dulu VLAN 2 dan 3 di setiap switch. Ini kita masuk ke dalam switch 1 sebagai root bridge. Di sini kita enter, masuk ke dalam mode privilege, lalu ke dalam mode global. Kita enter, setelah itu kita bisa langsung saja VLAN 1. Oke, sudah ada ya. Lalu VLAN 2 dan VLAN 3. Enter. Nah, seperti ini. Kita coba lihat dengan do show VLAN bridge. Nah, di sini sudah ada ya untuk VLAN 2 dan VLAN 3. Selanjutnya di sini, karena di sini kan untuk VLAN-nya berbeda-beda. Nah, maka di sini saya akan menyalakan mode terang. Di sini kita bisa langsung saja konfigurasi, yaitu dengan kita exit dulu, lalu dengan int range FA 01 sampai 2 kita enter. Setelah itu kita swmo terang, kita enter. Nah, di sini sudah menyala untuk terangnya. Setelah itu kita langsung saja ke switch 2. Di sini kita ke CLI, kita enter. Di sini kita masuk ke dalam mode privilege, lalu kita masuk ke mode global. Nah, di sini setelah itu kita buat dulu VLAN 2 dan VLAN 3. Setelah itu kita buat di sini masuk dulu ke interface. Interface FA 01 sampai 2 swmo terang, enter. Nah, di sini sudah ya, sudah menyala. Lalu kita lanjut ke switch 3 ini. Kita bisa enter, setelah itu masukkan mode privilege, lalu ke mode global. Enter. Setelah itu kita bisa langsung saja masukkan VLAN 2 dan VLAN 3. Setelah itu kita keluar, kita mengaktifkan mode terang FA 01 sampai 2, lalu swmo terang. Di sini kita bisa lihat di sini semuanya sudah menyala ya. Nah, di sini sudah ke setelan awal. Di sini kita bisa lihat dulu di bagian sini, kita bisa exit, dan di sini kita bisa exit lagi. Di sini kita coba lihat dengan show spanning tree. Lalu kita enter. Nah, di sini dia terdapat beberapa VLAN, yaitu di sini ada keterangan VLAN yang 1, lalu keterangan VLAN 2, kita bisa spasi. Di sini ada VLAN 3. Jadi ada 1 2 3, dan itu semua sudah saya aktifkan. Di sini di switch 2 juga kita coba cek. Kita end terlebih dahulu. Di sini kita show spanning tree. Enter. Di sini ada sama VLAN 1, VLAN 2 dan VLAN 3. Jadi kita coba lagi di switch 3, kita bisa keluar terlebih dahulu dengan N, lalu kita enter. Setelah itu show spanning tree. Enter. Di sini ada keterangan VLAN 1, 2 dan VLAN 3. Nah, seperti itu ya untuk
pengertian dari for VLAN spanning tree, dan saya sudah mengkonfigurasinya juga. Lalu di sini yaitu atau lebih dikenal sebagai singkatannya itu VPS TV. Seperti itu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manipulasi root bridge dalam VPS TV. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan lanjut, yaitu di sini saya akan manipulasi ya. Di sini sebelumnya saya akan menambahkan dulu PC untuk setiap VLAN-nya. Di sini saya tambahkan di sini 2 PC dan di sini juga 2 PC. Nah, dimana di sini untuk yang saya ingin menambahkan warna. Nah, ini untuk yang PC 0 ini adalah VLAN 1. Lalu untuk yang PC 2 juga ini adalah VLAN 1. Lalu untuk yang PC 1 ini adalah untuk yang VLAN 2. Kita bisa tambahkan warna untuk menandakan antara VLAN 1 dan VLAN 2. Nah, di sini maka untuk VLAN 1 misalnya ini PC 0 ingin mengirimkan paket ke VLAN 1 PC 2, itu dia melewati FA02 karena dia adalah root port, yaitu jalur tercepat menuju root bridge. Nah, di sini maka dia akan melewati link utama, yaitu melewati kabel utama yang FA02 dan FA02, switch 1 dan switch 2 switch 3 sorry. Nah, maka dia akan lewat sini. Dan untuk yang VLAN 2 juga itu sama, dia akan lewat ke link utama, yaitu ingin mengirim dari PC 1 ke PC 3 ini. Nah, kini saya ingin membuat PC 1 yang VLAN 2 itu dia mengirimkan paketnya melewati dari switch 3 ini ke dia ingin mirip ke PC 3, maka dia akan mengirimkan lewat ke switch 2 terlebih dahulu, lalu ke switch 1. Nah, seperti itu. Maka saya akan konfigurasikan manipulasi root bridge-nya, yaitu karena VLAN 1 root bridge-nya switch 1, maka di sini saya akan mengubah untuk VLAN 2 itu root bridge-nya SW2. Jadi seperti itu. Kita langsung saja untuk konfigurasi. Ini kita langsung saja ke switch 2, kita lakukan konfigurasi, lalu masuk ke dalam mode global, Di sini kita masuk ke dalam mode global. Selanjutnya di sini saya langsung saja untuk masuk ke dalam spanning tree VLAN 2. Nah, dengan mengubah priority-nya, itu priority misalkan di sini saya belum hafal ya, jadi saya ngasal dulu. Di sini saya ingin menggunakan yang 24 ini. Kita bisa copy saja, setelah itu kita pastekan di sini. Kita paste lalu enter. Di sini kita sudah mengubah untuk priority-nya. Maka di sini kita coba cek ya. Di sini, nah, maka di sini untuk keterangannya yaitu dia menyala semua, tidak ada yang alternate dalam secara fisik. Namun dalam VLAN 1 dan VLAN 2 itu ada alternate-nya masing-masing, namun secara tidak diperlihatkan. Di sini kita bisa lihat untuk yang di switch 2 ini, kita coba lihat dengan do show spanning tree. Enter. Maka di sini kita coba lihat di VLAN 2. Nah, di sini untuk VLAN 2 untuk EPA02 yang menuju ke switch 1 itu sebagai yang menuju switch 3 itu sebagai designated port, dan untuk EPA01 yang menuju ke switch 1 juga sebagai designated port. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi di switch 1. Kita coba enter. Di sini kita masuk ke mode privilege, lalu di sini show spanning tree. Di sini kita coba lihat untuk yang VLAN 2. Di sini untuk VLAN 2 EPA01 yang menuju ke switch 2 itu sebagai root port karena dia jalur tercepat, dan untuk EPA02 nya yaitu sebagai designated port yang menuju ke switch 3 ini.
Dan kita coba lihat di dalam switch yang terakhir, yaitu switch 3. Di sini kita enter, kita enable, lalu show spanning. Di sini kita coba lihat bahwasanya EPA01 itu sebagai root port yang menuju ke switch 1, itu tercepat bagi switch 3 ini. Lalu yang EPA01 nya, EPA02 nya, berarti yang EPA02 yang menuju switch 1 itu sebagai root port, sebagai alternative port, dan untuk yang EPA01 itu sebagai root port. Nah, jadi seperti itulah. Dan di sini mungkin sudah ya untuk konfigurasinya. Kita bisa lanjut saja dengan pengujian. Oke, kita langsung saja lakukan pengujian. Tapi sebelum pengujian kita akan coba untuk konfigurasi dari PC-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan koneksikan antar PC ke dalam switch-nya masing-masing. Di sini dari PC 0 dulu yang switch VLAN 1, dan di sini untuk PC 1 yaitu VLAN 2. Kita koneksikan, lalu di sini untuk VLAN 1 terlebih dahulu, lalu VLAN 2. Nah, di sini sudah. Lalu kita akan lakukan konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Di sini untuk VLAN 1 terlebih dahulu, di sini saya masuk ke dalam PC 0, setelah itu ke desktop, dan kita ke IP configuration. Di sini masukkan itu 10.10.10.1 untuk setting box-nya. Di sini ada kesalahan, saya double titik 10.10.10.1. Setelah itu setting box-nya 255.255.255.0. Dan kita lanjut ke PC 1 yaitu VLAN 2. Di sini kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Lalu di sini IP-nya itu 20 ya, 20 saja, 20.20.20.1. Dan untuk setting box-nya itu 255.255.0. Lalu kita lanjut ke PC 2 sebagai VLAN 1. Di sini kita ke desktop, IP configuration. Setelah itu kita masukkan yaitu 10.10.10.2, dan untuk setting box-nya yaitu 255.255.255.0. Dan di sini kita langsung saja ke PC terakhir yaitu PC 3 sebagai VLAN 2. Kita ke IP configuration, setelah itu masukkan 20.20.20.2. IP untuk setting box-nya itu kita 255.255.255.0. Kita lanjut yaitu konfigurasi untuk VLAN-nya. Di sini untuk yang VLAN 1 itu sudah by default masuk ke dalam VLAN 1, jadi tidak perlu dikonfigurasi. Jadi kita konfigurasi yang ke VLAN 2 saja. Di sini EPA04, kita masuk ke dalam global terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke dalam interface EPA04, lalu SW mode akses, lalu SW akses VLAN 2. Kita enter, dan setelah itu kita langsung saja ke switch 1. Di sini sama ya untuk konfigurasinya, masuk ke dalam mode global. Setelah itu kita masuk ke dalam interface EPA0. Di sini untuk yang PC 3 itu melewati EPA04 sama. Di sini kita bisa langsung saja yaitu EPA04. Kita enter SW MO ACC, lalu SW ACC VLAN 2. Oke, di sini kita coba lihat dengan do show VLAN brief. Di sini untuk EPA04 sudah masuk ke dalam VLAN 2.
Setelah itu kita langsung saja pengujian dengan mode simulation di sini. Di sini kita langsung saja ke pengujian. Di sini saya ingin mengirim paket dari PC 1 ke PC 3 dengan mode yang simulation. Di sini paket akan meluncur dari PC 1, dia dikirimkan ke switch 1. Dia langsung mengirimkan ICMP karena saya tadi sudah mencobanya untuk percobaan, jadi tidak ARP terlebih dahulu. Jadi langsung mengirimkan paket ICMP. Dari switch 2 dia mengirimkan ke switch 1, lalu dikirimkan ke PC 3, dan di sana sudah berhasil untuk pengiriman paketnya. Dan di sini dikirimkan kembali, dan di sini untuk keterangannya successful. Di sini kita bisa coba lagi untuk mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 2. Kita coba, kita langsung saja dari PC 0 ke switch 3. Dari switch 3 maka dia akan melewati jalur switch 1. Setelah dari switch 1 dia akan langsung ke PC 2, dan disitu dari PC 2 dikembalikan lagi ke PC 0, dan seperti itulah. Dan di sini successful. Nah, jadi untuk konfigurasi kali ini sudah berhasil ya. Oke, di sini kita lanjut ya teman-teman. Di sini selanjutnya kita akan coba konfigurasi STP dengan 2 switch. Di sini pertama-tama kita bisa tambahkan dulu untuk switchnya, yaitu 2 switch. Kita pakai yang 2960. Kita tambahkan 2 switch di sini, dan di sini kita bisa tambahkan juga untuk PC-nya. Itu di sini 1 dan di sini 1. Setelah itu kita koneksikan dengan kabel. Itu kita menggunakan kabel automatical saja. Di sini dari switch 0 kita koneksikan ke switch 1, dan dari switch 0 juga kita koneksikan ke switch 1 juga. Jadi menggunakan 2 EPA. Lalu dari switch 0 ke PC dan switch 1 juga ke PC. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita bisa langsung saja konfigurasi untuk mode terangnya. Sini kita belum diterangkan. Sini kita ke CLI. Setelah itu kita enter. Di sini kita masuk ke dalam enable, lalu masuk ke dalam global. Enter. Setelah itu kita masuk ke INT RA FA 0 1 sampai 2 SW MO terang. Oke, di sini sudah menyala ya untuk mode terangnya. Selanjutnya dari switch satunya juga kita konfigurasikan mode terang. Kita masuk ke dalam privilege global, dan di sini kita masuk ke INT RA FA 0 1 sampai 2 SW MO terang. SW MO terang. Kita enter. Dari sini sudah ya. Dan di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita akan menentukan untuk mana yang menjadi root bridge. Nah, di sini untuk mencari root bridge itu menggunakan priority. Nah, di mana di sini untuk priority-nya itu masih default, jadi tidak bisa menggunakan priority melainkan menggunakan MAC address. Kita bisa lihat di sini untuk MAC address-nya kita ke CLI, lalu di sini kita exit dulu. Kita exit juga. Di sini kita show interface VLAN 1. Kita enter. Di sini untuk address is 001 kita bisa copy saja. Di sini kita pastikan. Nah, di sini untuk Ctrl V, di sini untuk MAC address dari switch 1. Selanjutnya kita lihat di switch 2 atau switch 0, sorry. Di sini kita bisa keluar terlebih dahulu dengan N saja, lalu enter. Setelah itu show interface VLAN 1.
kita enter. Di sini kita coba lihat, dan di sini untuk MAC address-nya adalah 00D0. Kita coba lihat di sini, kita pastikan saja di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya untuk yang switch 1 itu 0001, dan untuk yang switch 0 itu adalah 00D0, adalah D itu berarti 14. Nah, maka dia lebih besar yang switch 1 ini, yaitu 1, sedangkan ini 140 jadinya. Nah, jadi untuk yang root bridge itu kita nobatkan untuk root bridge selamat kepada switch 1 Anda sebagai root bridge, dan sebagai berarti EPA01 dan EPA02 itu sebagai designated port. Nah, jadi di sini untuk designated portnya itu yang EPA01 dan EPA02. Nah, berarti ini adalah yang bukan root bridge. Nah, kita tentukan untuk yang alternative portnya. Di sini kita bisa lihat untuk yang bukan alternative port itu kita lihat dari cost-nya, yaitu dari jumlah cost-nya atau bandwidth-nya. Di sini untuk yang atas itu adalah misalnya dari interface. Nah, jadi untuk interface yang lebih kecil itu akan menjadi yang designated atau root port, menjadi root port. Dan untuk yang lebih besar itu EPA02 sebagai alternative port. Dan jadi untuk EPA02 ini adalah alternative port, dan untuk yang EPA01 itu sebagai root port. Nah, jadi seperti inilah untuk dari STP dari dua switch. Oke, di sini saya akan lanjut ya teman-teman. Di sini saya akan manipulasi root bridge-nya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam switch 0. Saya ini karena saya bukan root bridge, jadi saya ingin switch 0 ini sebagai root bridge. Di sini kita enter saja. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam mode global itu dengan kontak. Kita enter. Setelah itu kita langsung saja konfigurasi dengan itu dengan spanning tree, VLAN 1, lalu priority. Nah, di sini dengan kan kita sebelumnya konfigurasinya menggunakan angka. Nah, ternyata selain angka juga itu ada yang menggunakan root. Jadi di sini saya coba ya dengan menggunakan root. Nah, namun di sini kita coba tanda tanya terlebih dahulu. Di sini untuk jadi di sini saya ingin tidak menggunakan angka. Jadi itu langsung saja tidak menggunakan priority, yaitu langsung root. Lalu di sini kita tanda tanya. Nah, di sini ada primary dan secondary. Untuk primary itu si switch ini ingin menjadi root bridge, sedangkan secondary berarti bukan menjadi root bridge. Di sini saya ingin menjadi root bridge, maka primary. Setelah itu kita coba lihat dengan do show spanning. Kita enter, dan di sini untuk keterangannya di sini prioritinya berubah menjadi 24577, di mana pada sebelumnya kita sudah masih default untuk prioritinya, Dan di sini untuk this is bridge is the root. Nah, jadi dia berubah menjadi root bridge. Nah, di sini untuk posisi ininya juga berubah ya teman-teman. Di sini dia menjadi aktif semua ya, menjadi designated port. Nah, maka di sini menjadi designated port, dan yang di bawah itu menjadi alternative port. Di sini saya ingin mengubah menjadi EPA2 itu sebagai sebagai root port untuk yang EPA02 ini. Maka saya masuk ke dalam mode kontak terlebih dulu. Lalu di sini kita masuk ke dalam interface EPA01. Enter. Di sini speednya saya ingin rubah menjadi 10 saja. Nah, maka di sini kita bisa lihat di sini untuk root portnya itu berubah menjadi EPA02 karena dia lebih cepat, karena speednya itu 100, sedangkan yang EPA01 itu speednya hanya 10. Nah, jadi seperti itulah untuk penjelasannya.
Oke, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan. Jadi, jika misalnya di sini untuk kabel ini kita cabut, nah kita sambungkan lagi. Kita ke FA03. Di sini dia masih orange. Nah, di sini itu memiliki beberapa tahap. Jadi, untuk menuju ke aktif itu atau forward itu sangat lama. Jadi, dia sekitaran 30 menitan. Nah, jadi dalam tahapan itu ada dua tahap, yaitu ada listening yaitu 15 detik dan ada learning yaitu sama 15 detik prosesnya. Dan setelah melewati dua tahapan itu dia akan menjadi forward dan dia akan aktif. Di sini dia lama ya, di sini sudah aktif. Nah, di sini kita coba ya. Kita coba untuk konfigurasinya, atau di sini kita coba untuk buktikan. Di sini kita ke FA03 cabut lagi. Di sini kita masuk ke dalam switchnya. Di sini kita do show spanning, enter. Nah, di sini dia masih learning. Kita coba lagi. Nah, di sini masih listening, masih listening. Dan di sini dia berubah menjadi learning dan dia berarti sudah melewati tahap listening. Kita enter lagi sampai dia ke forward. Kita tunggu saja. Di sini apakah sudah? Belum ya. Di sini belum juga. Kita enter saja, lanjut. Nah, di sini sudah menjadi forward dan dia sudah melewati dua tahap yaitu listening dan learning, dan itu sangatlah lama. Dia ya cukup lama, dia memakan waktu yang sangat lama. Dan di sini kita akan coba pada selanjutnya itu dengan konfigurasi port pass. Jadi dia akan menjadi singkat untuk tahapan berikut. Nah, oke, di sini saya akan konfigurasi port pass yaitu yang di STP. Jadi di sini kita langsung saja konfigurasi. Saya ingin port pass di switch 0 ini yaitu dari PC-nya. Itu kita bisa langsung saja. Di sini, di sini saya masuk dulu ke interface FA03. Lalu di sini saya langsung saja spanning tree port pass. Di sini kita enter dan di sini dia sudah aktif. Setelah itu kita coba di sini yang belum menggunakan port pass dan di sini yang sudah. Kita coba di sini. Nah, di sini kita coba yang belum menggunakan port pass terlebih dahulu. Di sini kita cabut lalu masukkan lagi untuk portnya, lalu di sini kita cabut dan masukkan lagi. Dan di sini kita lihat di sini masih orange. Sedangkan yang menggunakan port pass itu sudah hijau atau sudah forward. Di sini belum forward juga, masih lama yaitu menunggu sekitaran 30 detikan. Dan di sini kita percepat saja ya karena emang cukup lama. Dan di sini sudah forward. Dan di sini kelihatan ya perbedaannya. Di sini sangatlah pas. Di sini sangat cepat sekali untuk prosesnya. Sedangkan di sini itu lama melewati proses listening dan learningnya. Nah, jadi seperti itulah untuk forward atau untuk mengaktifkan forward dengan menggunakan port pass. Dan di sini adalah sebagai pembahasan terakhir pada bab kali ini, maka saya pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena saya masih sama-sama belajar, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.